nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini dan kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas kami. Terima kasih atas makanan yang Kau sediakan di hadapan kami dan kami mohon Kau berkenan memberkatinya agar boleh mendatangkan kesehatan bagi kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai, salam Katolisitas. Selamat berjumpa kembali di channel Katolisitas. Pada hari ini kita punya setting yang berbeda karena kita bertemu di dalam breakfast talk. Nah, pada hari ini selain Ingrid, ada juga keponakan kami yang lucu-lucu. Fanny doang. Yang satu Fanny dan satu lagi adalah Arnold. Ya. Oke, sambil makan-makan silakan. Ya udah mau habis rotinya. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa nih, Van? Kok kamu grogi sih? Enggak. Saya makan lah ya. Jadi mau ngomongin apa nih hari ini nih? Ya kemarin sempat baca-baca tentang gift of the Holy Spirit ya. Dan itu sesuatu yang baru tahu juga. Soalnya kan selama ini kalau kita baca kitab suci, di bayangan aku tuh gift of the Holy Spirit kayak misalnya dapat karunia nubuat atau dapat karunia bahasa roh atau dapat karunia apalah macam-macam. Yang kalau menurut karismatik kan seperti itu pemahaman aku. Dan ternyata istilah gift of the Holy Spirit ini kayaknya beda ya kalau menurut ajaran Katolik semestinya gitu ya. Jadi mungkin beda termsnya atau apa gitu ya. Nah kalau menurut Yota sama Ingrid kayak gimana sih itu ajaran agama Katolik tentang gift of the Holy Spirit itu? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bukannya gereja Katolik tidak mengakui gift seperti contohnya ada gift karismatik ya. Kamu juga ikut karismatik kan? Nah, jadi kita melihat ada dua pembedaan ya, dua divisi, dua jenis. Jadi kayak pembagian yang pertama itu adalah yang namanya gift karismatik ya, karunia karismatik. Yang satu lagi adalah karunia Roh Kudus dalam artian untuk menguduskan diri kita. Jadi pembedaannya kalau karunia karismatik yang kita kebanyakan kenal misalkan bisa bahasa roh, bisa nubuat ya, bisa menyembuhkan, bisa membuat mukjizat, karunia iman segala macam. Nah, ini adalah kategori untuk membangun jemaat ya. Jadi dengan adanya nubuat, adanya mukjizat, mungkin ada banyak orang bertobat. Ya, kita lihat juga ada banyak misalkan kalau kita di tempatnya Romo Yohanes ya, ada banyak mukjizat di sana dan kemudian orang yang tadinya jauh sama Tuhan tiba-tiba jadi dekat. Coba kamu juga pengalamannya gitu kan? Dulu waktu ikut karismatik gimana? Gimana ya? Ini sih kan puji Tuhan dibolehkan dapat karunia berbahasa roh. Terus jadinya merasa karena kan itu salah satu cara kita berkomunikasi, roh kita berkomunikasi sama Tuhan gitu kan. Jadi rasanya waktu berbahasa roh itu lebih damai. Kalau itu buat ke aku sendiri, kalau buat buat ke orang lain, mungkin orang itu pun jadi bisa jadi kasih Tuhan lebih mengalir gitu loh. Bisa mengalami kasih Tuhan. Iya. Lebih peka mungkin. Dulunya juga Tuhan mengasihi. Iya maksudnya. Iya kan. Jadi dia bisa lebih terbuka akan cinta Tuhan. Iya. Nah itu kan jadi bahasa roh lebih kepada memang membangun jemaat walaupun ada efeknya pada diri sendiri. Sedangkan kalau yang tadi yang ada yang kita sebut sabta karunia Roh Kudus, nah itu memang fokusnya untuk menguduskan diri orang yang bersangkutan. Jadi Tuhan memberi karunia Roh Kudus itu untuk dua maksud ya, untuk menguduskan diri sendiri juga dan untuk menguduskan jemaat. Nah sekarang kamu setelah dapat itu kan jadi aktif kan, ikut di situ, bisa melayani, bisa apa, bukankah itu suatu awal untuk membangun jemaat dalam hal ini ya komunitas Fanny, ya kan? Coba ya pada akhirnya sebetulnya kalau orang yang punya karunia bukan hanya bahasa roh ya, kalau misalkan bisa membuat mukjizat segala macam, itu memang baik ya. Kalau orang menerima karunia itu ya orang itu harus bersyukur dan menggunakannya untuk membangun jemaat. Tetapi pada akhirnya
yang menentukan kita masuk ke surga bukan apakah kita bisa membuat mukjizat, ya, bukan apakah kita bisa berbahasa roh, ya. Kenapa? Karena di dalam Injil juga dikatakan ya bahwa ada orang yang mengatakan aku bernubuat dalam namamu, membuat mukjizat di dalam namamu, dan Yesus mengatakan apa? Pergilah, aku tidak mengenal engkau. Ya. Kenapa pada akhirnya Yesus menuntut bahwa karena engkau tidak memberi pakaian pada saat aku telanjang, ya, tidak memberi makan pada saat aku lapar, ya, tidak mengunjungi aku pada saat aku di penjara. Jadi pada akhirnya yang menentukan kita masuk ke surga adalah kekudusan, ya. Nah, kekudusan ini yang sebetulnya dicapai dengan karunia Roh Kudus yang di dalam konteks yang tadi pembagian yang kedua yaitu sabta karunia. Ini diambil dari urutannya harusnya sabta karunia dulu ya. Baru habis karena sudah dikuduskan. Makanya kita dapat sabta karunia kapan? Yo, pada tahu nggak? Kita terima Roh Kudus kapan? Waktu dibaptis. Nah, jadi waktu dibaptis kita diberi Roh Kudus, terus apalagi terima sakramen penguatan. Nah, dikuatkan lagi. Nah, ini sabta karunianya. Baru kemudian di dalam kehidupan berkomunitas, kemudian Fani ya ikut ya kegiatan karismatik dan sebagainya, diberi karunia lebih ya. Maksudnya untuk membangun jemaat gitu. Ya, tapi bukan berarti kalau sudah ikut karismatik lantas yang sabta karunianya sudah selesai. Kita tetap harus bertumbuh ya di dalam sabta karunia itu. Nah, Sabta nanti karunia itu apa sih? Berarti ada 7 ya. 7 kali ya. sabta itu 7 ya. Ya. Diambilnya dari mana yo? Tahu nggak? Kitab mana? Yesaya ya. Iya betul ya saya 3. Yesaya 11. Yesaya 11. Ya. Yesaya 11 ya. Apa itu? Wah, lupa ingat apa ya? Yang Pertama, seingatnya ayo apa Arnold? roh takut akan Allah. Iya. Katakan Allah, ya. Pengenalan akan Allah. Boleh. Pengenalan ya. Terus Lupa. Knowledge. knowledge itu apa? Knowledge itu Pengetahuan. Pengetahuan. Ya, pengetahuan. Terus apa lagi ya? Understanding. Ya, pengertian, ya. Terus apa lagi? Nggak tahu. Apa lagi ya? Yang buat orang kalau Wisdom. malas jadi Wisdom, itu tadi hikmat, kebijaksanaan ya. Terus Terus yang tadi bilang kalau orang malas-malas gimana ya supaya rajin ayo. apa? Counsel. Oh, nasihat juga Nasihat salah juga satunya ada, ya. ya. counsel Terakhir dong yang paling terus telat. piety ya. Piety. Kesalahan. Kesalahan ya. Terus Satu lagi apa ya? satu lagi Nah, lawannya takut akan Tuhan itu satunya. Lawannya Kebalikannya, satu takut, yang satu berani. apa? keberanian, Strength. ya, keperkasaan. Perkasaan. Oh. Jadi kalau mau ingat sebenarnya gampang sih. Manusia itu terdiri dari apa? Tubuh dan jiwa kan. Jadi di dalam jiwa itu kita punya akal budi, kita punya keinginan, ya kan? Nah, kemudian ada juga senses tubuh, karena kita tubuh kita punya senses. Nah, senses itu maunya itu yang enak. Kayak misalkan makan, maunya yang enak, kamu juga mau yang enak. Maunya enak gitu loh. Nah, Baksonya enak. bakso juga enak. Nah, kadang gini deh, ini ada yang enak tapi dosa. Ya kan? Misalkan ada orang yang wah waktu ujian nyontek aja deh, kan enak, nggak usah belajar nyontek gitu. Nah, nyontek nggak? Nah, tapi karena enak dosa, maka kita harus punya karunia takut akan Tuhan, supaya kita nggak mau. Kita kelihatannya pengennya itu mau, tapi kemudian kita lihat tapi ini dosa, jangan. Nah, kita harus punya karunia takut akan Tuhan. Artinya kita nggak mau melakukan itu, karena itu menyedihkan hati Tuhan. Nah, ada juga yang sesuatu yang susah, tapi baik. Ya, misalnya kamu kerja, ya itu harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu kan juga susah kan, perlu perjuangan kan. Nah, itu perlu keperkasaan. Gitu. Nah, kemudian ada juga karunia yang menyempurnakan jiwa kita, yaitu akal budi kita. Ya, itu bisa mulai dari pengenalan, ya, pengenalan akan Allah. Itu artinya
kita melihat semua hal yang di dunia ini sebetulnya sifatnya sementara, harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ada juga untuk nasihat ya. Nasihat itu untuk supaya bisa, kalau misalnya ada teman datang sama kamu, terus habis itu gimana caranya kamu bisa membantu orang ini, bukan malah menjerumuskan. Kadang kalau nasihatnya salah, bisa nasihati diri sendiri, bisa untuk diri sendiri. Bisa Ya. juga Pak nih. Pendapat dua jadinya. Iya bisa. Kamu misalnya temennya kamu datang ke kamu, terus habis itu bilang, oh iya nih saya jengkel sama orang ini, terus kamu bilang, iya jengkel aja. Kalau bisa, kalau bisa itu mungkin. Wah itu menjerumuskan. Nah kita perlu karunia nasihat supaya bisa untuk diri sendiri maupun orang lain, jadi memberikan nasihat dengan baik. Ada juga pengertian. Nah pengertian ini adalah supaya kita bisa menerima iman akan Allah itu dengan baik, ya. Supaya bisa ngerti tentang apa Roh Kudus, supaya bisa ngerti tentang Trinitas segala macam, itu juga butuh karunia ya. Dan terakhir itu ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kayak apa ya? Kayak semacam kartu trufnya. Mahkota. Wah, mahkota dari semua karunia itu. Kenapa? Karena kebijaksanaan itu seperti kayak kita melihat dengan kacamata Allah. Ada orang bilang pakai kacamata kuda. Nah ini pakai kacamata Allah, kan hebat. Kemana-mana dia lihat apapun, dia lihat pakai kacamata Allah. Itulah sebabnya kebijaksanaan itu kayak mahkotanya. Nah kemudian tadi ada satu yang menyempurnakan keinginan, itu adalah kesalehan. Yang tadi kamu bilang, ya kesalahan itu membuat apa, Dit? Ya membuat orang menyenangi hal-hal yang di atas, yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, kamu dulu pernah cerita dulu kayaknya pokoknya nggak mau lah kenal hal-hal seperti itu. Tapi tiba-tiba kok kalau doa kok kayaknya merasakan satu kedamaian. Terus tiba-tiba ada kerinduan untuk berdoa juga. Nah itu satu karunia itu sesungguhnya. Ya, jangan berpikir bahwa awalnya kita yang kepingin duluan ya. Tuhan yang lebih dahulu merindukan kita. Jadi dia memberi kita karunia ini, kesalehan ini, supaya kita juga merindukan Tuhan. Nah, jadi semakin kita memperoleh ini, kalau kita rajin mengasahnya ya, bekerja sama dengan rahmat Tuhan, lama-lama ada kerinduan terus, kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ayo pagi ini udah doa belum? Udah. Udah baca itu kitab suci udah belum? Udah ikut misa online belum? Oh iya salah. Ntar ikut ya. Ya gitu, jadi karunia Roh Kudus itu bayangin dari penjelasan tadi, memang kita sebenarnya tidak bisa masuk ke dalam surga tanpa karunia ini. Sangat susah sekali, hampir nggak mungkin. Karena ini yang membawa kita pada kekudusan loh, supaya bisa hidup di dalam Allah. Ya. Tapi kan tadi Ingrid ngomong kalau misalkan orang sabta karunia itu dikasih waktu orang itu dibaptis kan. Tapi kok kenyataannya kayak banyak ya sering nemuin kayak misalkan orang-orang Katolik yang mohon maaf nih misalnya kadang ngasih nasihatnya menjerumuskan atau mungkin iya bisa jadi nih kayak Katolik yang mungkin misalnya cuma setahun Natal Paskah atau mungkin KTP doang gitu kan, padahal kan waktu dibaptis harusnya kan dia udah dapet ya, kok ada yang begitu gitu. Rahmat diberi harus bekerja sama juga dengan orang yang bersangkutan, ya. Jadi seperti kita juga ada orang yang sudah dibaptis, meski dibaptis dari bayi, tapi terus malah kurang rajin. Ada orang yang dibaptis belakangan malah lebih rajin, ya kan? Nah, memang mesti bekerja sama orang. Diberi rahmat, terus kita juga kita mesti ingat bahwa Tuhan selalu menggerakkan hati kita. Ya, walaupun sudah diberi, tapi terus mungkin seperti tadi Arnold bilang gini ya, hidup masih belum peka ya terhadap rahmat itu, Tuhan terus mendorong. Jadi mungkin itu suatu perjalanan iman buat orang-orang tersebut yang mungkin termasuk kita juga ya. Tapi ada saatnya Tuhan menggerakkan hati kita sampai kita menjawab dan mudah-mudahan merasakan lagi itu kasih Tuhan itu. Nah, yang sebentar lagi kita mau merayakan apa? Mas ingat nggak? Kenaikan Tuhan. Ya, habis itu Pentakosta apa?
turunnya Roh Kudus. Iya, jadi kita bisa minta terus Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya supaya membangkitkan lagi ya karunia Roh Kudus yang sudah diberi pada waktu kita dibaptis, supaya kita terus bertumbuh di dalam karunia Roh Kudus ini, ya, yang sabta karunia ini. Nah, tadi kalau misalnya contohnya begini nih, ada yang orang tuanya kaya gitu, tapi anaknya ada yang miskin, ya kan? Sebetulnya karena kesombongannya sendiri, misalkan anaknya bilang, dah pokoknya saya nggak mau butuh orang tua deh, ya, pokoknya saya lakuin aja semau saya gitu loh, nggak butuh bantuan orang tua. Bisa dia hidup dalam kemiskinan, padahal setiap saat dia bisa datang ke orang tuanya, ya, orang tuanya pasti akan bantu. Nah demikian juga dengan contoh yang tadi, ada umat Katolik yang memutuskan kayak hidup di luar, ya, dia seolah tidak membutuhkan Allah, tidak tergantung pada rahmat Allah, sehingga kehidupannya, kemudian pengertiannya akan Tuhan itu jadi kacau balau, ya. Padahal kalau dia mau, rahmatnya tersedia. Kalau dia pulang ke gereja, ya, sama seperti dari anak tadi, kalau dia mau kaya, sebetulnya dia bisa datang ke orang tuanya, dia bisa minta modal, kemudian minta advice, ya, nasihat gimana nih caranya supaya bisa sukses gitu. Nah ini cuma diterapkan dalam sukses secara rohani, ya, sehingga bisa beriman dengan baik, bisa memberi nasihat dengan baik, ya, asal dia kembali ke sumbernya, ya, sumbernya yaitu kembali kepada Tuhan lewat gereja, supaya rahmat yang sebetulnya sudah diterima pada waktu baptisan itu bisa berbuah, ya. Kalau dia di luar terus, itu kayak rahmat yang udah diterima itu ditimbun aja, ya. Nah di sini perannya dari sesama anggota gereja, komunitas. Kayak misalnya tadi dalam keluarga ini kan bisa aja kakak adiknya yang bilang, ayo kamu datang ke papa bisa bantu kamu loh, gitu. Ya kan? Jadi kamu kalau misalnya gini kan, kita di dalam teman misalnya kan ajak dong, kalau lihat ada teman yang mungkin lagi susah atau yang butuh penghiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, diajak justru, ya kan? Ya, supaya bisa dekat kepada Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Tapi gimana kalau misalnya nih ada teman yang dia tuh dulu bersama-sama dengan, masa di komunitas aku dia bertemu-temu sama-sama dengan aku gitu, sama teman-teman yang lain juga. Tapi terus suatu hari dia kayak istilahnya dia memutuskan memilih untuk menjauh gitu dari Tuhan. Kayak berarti kan sebenarnya aku dalam tanda kutip bertugas untuk membawa dia kembali ke Tuhan gitu kan. Tapi kalau misalnya aku udah berusaha nih, aku udah berusaha semampu aku, tapi dia tetap nggak mau gitu. Wah, gimana tuh? gimana kok? Nah, aku dulu yang kayak gitu kayaknya tuh. Nah, mau nanya juga tuh, kalau misalkan kita di posisi orang yang mungkin justru malah menghindar gitu kan. Karena aku pernah ngalamin masa-masa dimana kayak aduh nggak tertarik sih mau mengenal Tuhan gitu kan. Kayaknya ngapain sih gitu kan. Padahal ya maksudnya banyak yang ngapain ikut Tuhan gitu kan, kayaknya nggak dibayar gitu istilahnya. Tapi kan ya aku pernah ada di posisi orang yang kayak gitu juga, yang kabur gitu ya. Nah itu, dan nggak tahu sih waktu itu mungkin karena satu pengalaman Tuhan kasih satu kesempatan buat bisa berjumpa sama dia. Cuma kan kadang kepikiran nih, kalau orang nggak dikasih pengalaman kayak gini gimana baliknya gitu, kadang sempat mikir gitu. Nah itu kalau seandainya nih aku di titik itu lagi gitu, atau buat orang-orang yang lain yang mungkin pengen ngejauh dari Tuhan gitu kan, kayak apa sih yang sebaiknya dia lakuin gitu. Iya, jadi sebetulnya kalau orang yang di dalam posisi tadi Fanny misalnya, ya dia harus berusaha untuk bisa mendekati orang itu, ya, bisa memberikan nasihat dengan baik, ya. Dan kemudian kalau semua nasihat sudah diberikan, tentu aja dengan baik ya, dengan bijaksana ya. Kalau paksa juga percuma. Malah orangnya jadi menghindar ya. Takut dong. Tapi kalau misalkan sudah dikasih tahu, dia tetap, kita bisa melakukan satu hal yang bisa walaupun orangnya menghindar, yaitu dengan mendoakan. Ya. Dan pengalaman kamu tadi, kamu kan nggak pernah tahu pada waktu itu bahwa ada banyak orang yang mendoakan kamu. Oma misalkan di setiap malam dia nyebutin nama kamu. Oma itu kalau doa itu katanya nyebutin semua nama
dan anak-anaknya, cucu. mantunya juga loh, Iya. dan cucunya satu-satu gitu loh. Iya. Nah, jadi kekuatan doa itu juga kita harus percaya ya bahwa kalau kita sebagai teman atau sebagai saudara atau sebagai ayah ibu merindukan orang itu bisa datang kepada Tuhan, apalagi Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu senantiasa akan memberikan rahmatnya walaupun kepada orang-orang yang menjauh dari Dia. Ya, inilah peran dari rahmat. Kalau di dalam teologi dikatakan ini ada rahmat pembantu namanya. Rahmat pembantu itu yang ngilik-ngilik gitu loh. Nah, pada saat kamu jauh, ada satu kejadian. Entah kenapa pada hari itu, kejadian itu bisa membekas di hati kamu, terus ngilik-ngilik hati nurani kamu. Itu sih, kamu gara-gara jauh dari Tuhan sih. Kok kamu menjauh sih dari keluarga kamu? Ya, coba kamu dekat lagi gitu. Bukankah itu saat-saat yang indah, misalkan. Nah, itu yang ngilik-ngilik sebetulnya Roh Kudus. Ya, jadi itu adalah kerja Roh Kudus. Dengan cara seperti itu, maka orang-orang yang berdosa, yang menjauh, itu dibawa mendekat lagi kepada Tuhan. Baik Roh Kudus berkarya secara otomatis kepada orang-orang itu, maupun lewat doa-doa dari orang-orang yang mengasihi kamu. Ya. Jangan lupa juga itu di balik semua itu ya Tuhan yang merindukan kamu, Arnold. Merindukan setiap orang. Cuman kalau tadi ya bisa berdoa itu mungkin jalannya juga yang dipakai Tuhan bukan untuk memudahkan orang itu saja ya. Harapannya suatu saat dia bisa balik, tapi juga untuk orang yang mendoakan. Coba Pak, misalnya jadi kamu ya memang tahu kan setiap pagi berdoa, setiap malam berdoa. Tapi sejak kamu doakan teman kamu itu, misalnya ya, kamu baru selesai mandi, ya saya mau pergi nih ke komunitas ya, tapi nggak ada orang itu. Kamu berdoa untuk orang itu. Kadang makan, kamu ingat lagi, iya ya, jangan-jangan teman saya ini nggak berdoa lagi makan udah jauh sama Tuhan. Saya doakan deh, sambil saya doa makan, saya doakan dia. Jadi atau mungkin di saat-saat lain, kamu mau belajar, kamu mau apa, kamu ingat, doakan pendek aja. Tuhan Yesus, saya menyerahkan teman saya ini. Semoga suatu hari nanti dia balik lagi. Ya, lebih dekat kepadamu. Jadi membuat kamu makin banyak, makin sering berdoa kan. Nah, dengan itu juga caranya Tuhan membuat kamu ingat pada Tuhan terus ya. Sambil mendoakan teman yang kamu sayangi. Nah, kalau mau nambah lagi yang agak lebih susah, itu berbuat silih. Ya. Udah Jadi Rasul belum silih? Kayak ganti. Iya. Kayak gantiin gitu ya. Iya. ya karena seperti Tuhan Yesus itu ya memberikan silih untuk dosa-dosa kita dengan pengorbanannya. Dan Rasul Paulus mengatakan, aku melengkapi apa yang kurang di dalam penderitaan Kristus. Bukan penderitaan Kristusnya kurang, tapi kita dipanggil untuk berpartisipasi, mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Caranya gimana? Nah, dalam kondisi seperti ini, ya kadang doa kita lakukan, tapi misalkan kita mengorbankan sesuatu yang kita suka, ya. Kamu misalkan, Padahal Pani udah sering ngelakuin loh. Iya. Ya, sukanya apa? Kamu ada paling suka bakmi ya? Pantang Indomie ya kamu ya. Pantang Indomie, kamu bilang, seminggu ini saya mau mendoakan teman saya yang lagi menjauh dari Tuhan, dan saya mau sertai dengan silih. Silihnya bisa mau pantang Indomie, atau misalkan duduk yang biasanya nyender, ya udah hari ini saya nggak mau nyender. Kita lakukan secara sadar ya, dan untuk orang ini. Iya. Dan setiap kali kita nggak nyender, kita doakan orang itu. Ya pantangnya ya yang kita suka lah. Misalnya ya kalau pantang makan ya, ada yang pantang main game atau pantang browsing yang nggak jelas gitu ya. Nah, pantang Instagram. Waduh. Susah ya. Tapi justru dengan itu semakin lagi kepingin. Nah itu saatnya berdoa untuk mendoakan orang itu. Ya. Nah kadang-kadang dari apa hal-hal sederhana ini. Nah, Tuhan melihat juga ya kita ketulusan hati kita mendoakan orang itu. Mudah-mudahan suatu saat benar ada kesempatan orang itu pun berjumpa dengan Tuhan seperti yang kamu alami Arnold. Ya, dalam doa entah lewat peristiwa ya kan. Tuhan bisa memakai banyak sekali cara untuk membawa kita semua
lebih dekat kepadanya ya, pulang lebih dekat kepada Tuhan. Terus kalau balik ke karunia Roh Kudus lagi nih, Iya. itu kan ada 7 tadi. Nah kalau aku pernah baca di internet itu apa ya, ada step-stepnya gitu. Yang pertama harus takut akan Tuhan dulu, baru bisa saleh, baru bisa dapat pengetahuan apa dan seterusnya gitu kan. Nah itu apakah kalau begitu orang dibaptis dia langsung dapat 7-7-nya nih, atau kayak harus bertahap atau kayak gimana sih prosesnya gitu? Kayak penasaran sih. Benar, sebagai benih sih 7-7-nya dikasih ya. Semuanya dikasih. Semuanya Pada saat dikasih, kita dibaptis, ya. otomatis Semuanya kita terima dikasih. 7 karunia Roh Kudus itu. Meskipun kita masih baby waktu dibaptis sudah diberi, hanya memang sesudah itu kemudian kan makanya kalau bayi yang dibaptis kan harus ada orang tuanya atau orang tua baptisnya ya, mereka bertanggung jawab juga untuk menumbuhkan karunia ini ya, supaya anak ini bisa belajar menemukan dan mengembangkan karunia dari Roh Kudus ini. Nah, cuman memang kalau kita melihat itu ditulisnya takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, itu banyak ditulis tuh di Amsal, di Mazmur ya, ditulis seperti itu. Di tembok sekolah. Iya. Nah, Nggak tulisannya takut akan guru gitu. Waduh. nah jadi karena itu kita tahu ya Amsal 9 ayat 10 atau apa itu ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kenapa? Karena takut akan Tuhan ini yang bisa membuat kita itu sadar akan adanya Tuhan yang perlu kita hormati. Mungkin dulunya yang kalau orang nggak punya takut akan Tuhan, kenapa? Semua dipikir menurut pertimbangan diri sendiri aja. Menurut gua gini, menurut aku gini, pokoknya orang lain sebodoh amat, tapi menurut saya begini. Takut akan Tuhan juga membuat seseorang bisa bertobat. Iya. Ya, kalau orang dia nggak pernah punya takut akan Tuhan, maka dia nggak bertobat. Ya. Iya, karena semua mikirnya, menurut saya nggak apa-apa, ngapain mesti bertobat? Ini orang lain bilang nggak boleh, saya bilang boleh, gitu. Jadi orang yang seperti ini susah mau sampai kepada hikmat Tuhan itu susah, ya. Jadi awalnya memang takut akan Tuhan untuk bisa melihat diri sendiri, keterbatasan diri kita sendiri, kekurangan kita, kesalahan kita. Nah dari situ kalau kita sudah bertobat kembali pada Tuhan, nah disitulah Tuhan melihat makin siap dia terbuka untuk karunia-karunia yang lain, ya kan? Nah habis dari situ memang ada kesalehan, bisa mengalami segala hal, kesalehan, keperkasaan, ya, mungkin pengetahuan, baru jadi baru enggak saya, ternyata semua yang Tuhan beri ini pada saya ini baru berarti kalau saya bisa membangun orang lain juga, berguna buat orang lain juga. Nah, jadi ada banyak hal yang kemudian bisa mengalir dari situ. Yang tadinya males-males, bangun pagi, nggak mau bangun, tiba-tiba, aduh saya mau rindu, doa dulu sama Tuhan. Nah, ya kan, ada keperkasaan, gitu. Nanti lama-lama, saya rindu nih, pengen baca firman Tuhan. Dulu saya baca Bible nggak ngerti, lama-lama sedikit-sedikit saya ngerti. Ya, karunia pengertian, gitu. Jadi selalu ada. Nanti sesudah kita mengerti, nanti jadi saya tahu yang begini harus saya hindari, yang begini harus saya kejar. Nah, karunia sehat. Jadi bertumbuh sampai akhirnya nanti yang paling akhir ya hikmat itu tadi, makin bijaksana. Bisa melihat segala sesuatu di dalam kacamata Tuhan. Ya. Dan itu bisa diterapkan dalam berbagai hal ya. Contohnya gimana? Contohnya ya kalau misalkan misalnya kamu lagi menghadapi satu masalah misalkan. Ya, atau misalnya sama-sama deh kita akan ngadapin corona ini ya. Nah, kalau orang yang punya satu kebijaksanaan, dia melihatnya dari kacamata Tuhan. Yang pertama misalkan, contohnya ya, ini adalah penderitaan yang sifatnya sementara. Dan ini hanya penderitaan jasmani. Ya, artinya bahwa ada satu penderitaan ini tidak boleh membawa kita sampai menderita yang sifatnya rohani. Ya, jangan sampai udah menderita secara jasmani, malah kena juga penderitaan rohani yang membawa kita ke neraka. Ya, artinya dengan adanya kondisi yang susah seperti ini, justru kita pakai untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, karena bagi Tuhan yang penting adalah hubungan
secara pribadi dengan Dia, ya, antara kita dengan Tuhan, ya. Jadi kita melihatnya kacamatanya bukan hanya pokoknya di dunia ini, enggak. Dengan melihat kacamata Tuhan, artinya kita melihat semuanya itu di dalam kayak kekekalan. Yang paling penting adalah berkumpul bersama dengan Tuhan. Jadi kita semakin dalam kondisi ini semakin mendekat kepada Tuhan. Kemudian kita juga mungkin lebih sensitif. Apa yang bisa saya bantu untuk banyak orang yang menderita di luar sana, ya dalam kapasitas kita, ya. Jangan malah kasihkan main game terus gitu. Wah, banyak waktu nih gitu. Main game terus. Tapi gunanya apa? Kalau orang melihat dari kacamata Tuhan, apa yang kita lakukan adalah untuk membantu hubungan kita dengan Tuhan dan membantu hubungan kita dengan sesama, kan? Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya dua hal ini bisa tercapai? Ya. Jadi bisa diterapkan dalam segala hal, kan? Sambil makan lagi. Terus kalau ini kebalikannya nih, tadi kan ada orang yang malah nggak mau menjauh gitu dari Tuhan. Nah, gimana kalau misalnya nih dia dapat karunia Roh Kudus dan segala macamnya, ternyata dia malah sombong nih, malah ngerasa, oh ini kan gue memang pinter, oh ini kan gue memang ini dan seterusnya. Kadang kan pernah baca nih apa tentang kesombongan rohani gitu kan. Jadi karena dia punya relasi dekat sama Tuhan, Tuhan baik sama dia, tapi dia ngerasa ya ini karena gue hebat atau karena apa gitu. Nah itu supaya kita nggak jatuh ke sana, atau mungkin kalau kita bahkan udah di sana terus supaya kita bisa kembali lagi itu kayak gimana ya? Kayak apa yang mesti dilakuin kita gitu kan? Mungkin mungkin meminta kembali karunia sabda karunia itu tadi ya, minta karunia takut akan Tuhan awalnya dari awal. Sebabnya orang kalau yang sombong jatuh dalam kesombongan itu berarti yang kurang daripadanya ya karunia takut akan Tuhannya itu, karena menganggap segala karunia itu milik dia sendiri, padahal sebenarnya yang benar apa Pan? Dari Tuhan. Iya, kita mau dikasih apapun yang baik dari kita ini semua tuh hadiah lah, pemberian dari Tuhan. Ya, jadi karunia takut akan Tuhan itu salah satunya itu untuk mengenali itu. Ini juga sama seperti kondisi di jemaat di Korintus. Ya, jadi kalau dilihat, makanya kalau dilihat karunia-karunia itu disebutkan di dalam Korintus, ya, 1 Korintus 11, 12 dan 14 ya. Yang ke-13 kasih. Di situ disebutkan begitu banyak karunia-karunia. Cuma dari karunia-karunia yang diberikan kepada jemaat tidak disertai dengan sikap yang baik. Ya, mereka itu jatuh di dalam kesombongan rohani. Ya, mereka jatuh di dalam perpecahan. Ya, sehingga Rasul Paulus mengatakan ini masih anak-anak. Ya, nggak bisa makan makanannya padat, tapi harus susu. Ya. Bayangkan bahwa karunia begitu hebat, tapi dibilang seperti anak-anak. Kenapa? Karena jatuh dalam kesombongan. Nah, di sini kita melihat bahwa semua orang itu bisa jatuh dalam kesombongan rohani. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Nah, semakin orang bertumbuh di dalam sabda karunia, dia akan menyadari bahwa semua karunia yang dia terima itu adalah satu pemberian. Ya, bukan, nggak ada yang perlu disombongkan. Apa yang perlu disombongkan? Orang ini pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Kecuali karena usaha kita yang kayaknya luar biasa gitu. Enggak, kalau Tuhan tidak memberikan, ya, bibitnya dari Tuhan. Ya kan? Kemudian supaya kita bisa bertumbuh, digerakkan juga oleh rahmat. Jadi apa yang kita sombongkan? Nggak ada yang disombongkan, ya. Jangan lupa juga itu kan, kalau kita baca lagi ya di 8 sabda bahagia. Ayo, yang pertama apa, Van? Lupa. Fokus coba. Bless those who are poor in the spirit. Iya, poor in spirit. Poor in spirit itu kan yang miskin di hadapan Tuhan ya. Nah, ini kalau semua orang bisa digoda untuk jatuh dalam kesombongan. Dosa pertama Adam dan Hawa apa? Ya, Mau kesombongan, mau menjadi seperti Allah tanpa Allah. Nah, jadi setiap orang digoda ke situ. Semakin banyak diberi karunia dan kepandaian, orang semakin dicobai untuk jadi sombong, ya. Nah, karena itu memang step pertamanya untuk bertumbuh secara rohani, memang miskin di hadapan Allah, takut akan Tuhan, ya. Ini berhubungan banget gitu. Jadi setiap orang yang sudah
dapat karunia, apa bisa melayani atau apa, pertama kali harus ingat terus ini, minta diberi karunia kerendahan hati ini, takut akan Tuhan, tahu semakin sadar semua yang baik dari kita itu adalah pemberian Tuhan. Ini takut akan Tuhan, kerendahan hati itu memang jadi satu fondasi. Itulah sebabnya Santo Agustinus mengatakan 3 hal yang paling penting untuk bisa bertumbuh secara rohani, itu kerendahan hati, yang kedua kerendahan hati, ketiga kerendahan hati. Kenapa? Kalau orang tidak punya kerendahan hati, dia pasti akan terjerumus dan suatu saat dia akan jatuh. Ya. Hanya kerendahan hati yang bisa menopang kita. Ini kayak seperti pondasinya gitu dari semua karunia. Ya. Iya, minum dulu. Kemarin kayaknya ada satu pertanyaan deh, nyontek dulu. Lagi, ini masih 2. Nasi gorengnya apa? Nasi goreng? Cukup. Udah cukup. Buah mau buah. Cukup. Mau Regal. masih ada gak? Masih ada gak? Masih, Masih. soalnya banyak. Kamu mau? Nah, cobain. Enggak, aku udah. Ya, tinggal sedikit. Apa? Mau habisin Pan? Jatuh. Ya udah, sedikit lah. udah kenyang. Udah kenyang. Udah 2 porsi. Ara juga udah kenyang Ara. Kemudian kan kamu yang nanya. Ya udah. Apa kan? Apa ya? Kemarin kepikiran sih kan tadi kan ini sama Iyo bilang kan apa karunia itu ada 2 kan, ada yang satu karunia itu sama lagi ada yang karunia karismatik. Iya. Nah terus aku mungkin nanyanya lebih ke karismatik kali ya, mungkin karena aku ini kan ikut kelompok karismatik. Jadi kan kalau misalnya ini pernah dengar gitu kan kayak apa, kayak misalnya ini orang melakukan sesuatu karena kehendak Roh Kudus gitu loh, maksudnya kayak Roh Kudus yang mendorong, membimbing gitu. Maksudnya itu termasuk salah satu karunia gitu kan, bisa dibilang. Kayak istilahnya gimana ya, dia tahu gitu apa yang sedang terjadi. Misalnya ini aku lagi berdoa untuk Kokonat gitu misalnya, terus ya aku merasa Kokonat lagi sedih ya gitu, Kokonat kayaknya lagi ya kayak lagi merasa gimana gitu ya. Nah itu kan sebenarnya salah satu karunia yang Tuhan kasih kan, kayak kita buat merasakan apa yang orang rasakan gitu. Nah tapi ada orang yang dia keep it to themselves gitu, kayak mereka tetap maksudnya mereka yang tahu aja tapi tetap terus mendoakan. Ada juga orang yang nanya gitu kayak, Konat kenapa sedih, Konat lagi ngerasa gimana gitu. Nah kalau misalnya kita memutuskan untuk bertanya, gimana caranya kita tahu kalau apakah itu kehendak kita atau kehendak Roh Kudus? Ini maksudnya siapa tahu menurut Tuhan, oh belum waktunya anak ini ditanya gitu atau gimana gitu. Itu yang disebut karunia discernment ya, Iya. perbedaan roh. Taunya dari mana memang harus semakin dekat sama Tuhan kan. Semakin kamu berdoa dekat sama Tuhan, lama-lama kamu bisa membedakan ini dorongan dari diri saya sendiri atau memang dorongan dari Roh Kudus maksudnya. Nah itu memang membutuhkan perjalanan panjang. Soalnya kalau enggak orang tuh akan selalu kecampur sendiri, nggak bisa bedakan ini keinginan dari saya sendiri sebagai manusia atau memang dorongan dari Tuhan. Tapi makin orang semakin rajin berdoa, semakin sering hening di hadapan Tuhan, lama-lama bisa mempunyai kepekaan tertentu ya. Sebenarnya saya juga mungkin kayaknya malu juga nanya seperti ini gitu, tapi dorongan itu begitu kuat gitu untuk bertanya misalnya. Nah kadang-kadang pada saat kamu menanyakannya juga sambil berdoa dulu sebelumnya tentu. Nah kadang orang yang disapa itu bisa juga kaget, betapa saya tuh pikir Tuhan nggak perhatikan saya, ternyata Tuhan bisa memakai teman saya ini untuk mungkin menghibur atau memberi kekuatan, atau kalau kamu tahu ada ayat yang bisa yang memang kamu bisa ingat waktu berdoa itu untuk meneguhkan teman kamu.
Dan ketika disampaikan, bukankah itu sesuatu yang indah juga buat teman kamu itu kalau pas, apalagi benar-benar ya itu dari Roh Kudus ya. Itu caranya Tuhan juga untuk mengirimkan penguatan iman lewat kamu lah sesama anggota komunitas. Ya kita lihat juga cerita kayak Abraham gitu ya, disuruh pergi ke tanah terjanji gitu. Dia mengikutinya. Kenapa? Karena dia punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga ada satu trust ya, bahwa ini Tuhan yang mau gitu. Cuma ini sejalan dengan waktu, maka trustnya ini juga akan dipimpin bukan hanya percaya yang buta, tetapi juga disampaikan dengan bijaksana. Ya, karena kita melihat Tuhan memang menginginkan ini, kemudian bagaimana cara menyampaikannya itu juga satu hal. Kadang keinginannya baik, tapi begitu menyampaikannya dengan cara menghakimi, orang bisa marah. Ini juga harus kita juga sama-sama belajar. Jangan mentang-mentang ini pokoknya dari Tuhan saya harus menyampaikan gitu. Tapi buat orang marah, ya kan. Pesannya benar, tapi caranya salah. Nah, kita minta karunia kebijaksanaan ya, supaya bisa menyampaikan juga dengan benar, nasihat ya, caranya juga dengan baik. Lupa dari kebijaksanaan itu melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Jadi minta juga supaya waktu kita menyapa teman kita yang lagi susah atau minta supaya dari kita bisa melihat dia dengan mata Tuhan, seperti Tuhan memandang dia. Dan mudah-mudahan nanti dia juga bisa melihat lewat kita lah, dia bisa menerima kasih Tuhan. Tapi juga ini sebetulnya perlu karunia keperkasaan loh. Nah iya. Ada orang yang kayaknya takut deh. Nanti jangan-jangan hubungan saya sama dia jadi renggang. Nah ini juga satu keperkasaan. Kita berani menyampaikan karena ini sesuatu yang benar dan baik untuk orang itu. Ya, bukan karena kita sombong ya. Kita harus mikirnya baik nggak untuk ini menjadi rencana Tuhan nggak? Yang kedua, apakah ini baik untuk orang itu? Ya, selama itu dua hal itu baik, maka kita bisa lakukan. Ya, tapi harus dengan cara yang baik juga. Kalau dia sama-sama dekat dengan Tuhan, ini tergantung juga ya. Kalau memang masalah serius bisa diajak berdoa dulu. Jadi kan menghindari salah paham ya. Nanti kan kalau kita sama-sama sudah berdoa, sama-sama sudah bisa mengesampingkan perasaan-perasaan yang nggak perlu lah. Nah, jadi pembicaraan bisa lebih lancar. Lama-lama kalau Fani bilang ngajak doa, udah langsung teman-temannya jaga-jaga. Waduh. Mau diomongin apa itu? Enggak belum sampai ke sana. Jadi kalau ngelihat Sabta Karunia itu kayaknya beda banget ya sama ajaran dunia. Kan kayak misalnya takut akan Allah nih. Kayak ajaran dunia kan seringkali ngajarin kita, lo jadi orang harus berani banggain diri sendiri dan seterusnya, harus percayalah sama diri sendiri karena nggak ada orang lain yang bisa gitu kan. Nah, terus apalagi misalnya tentang kesalehan gitu kan, kayak seringkali old fashion banget gitu, kayaknya konservatif banget gitu dibandingkan ya mendingan kayak gini, gue bebas hidup sesuka gue mau ngelakuin apa yang gue suka kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang tantangan buat kita orang Katolik kan kayak ngerasa di antara dunia yang ngajarin kita harus begini yang berkebalikan banget gitu sama 7 karunia Roh Kudus itu kan kayak ada tantangan banget ya buat kita menghadapi itu. Nah itu gimana sih kita mesti nyikapinnya gitu? Wah, Tuhan Yesus juga kalau menurut nubuat Simeon apa? Atau Bunda Maria mempersembahkan Yesus di Bait Allah, kan ketemu sama seorang nabi yang udah tua, Simeon namanya. Terus dia bilang anak ini dilahirkan untuk menjadi tanda pertentangan, sign of contradiction, tanda perbantahan. Tuhan Yesus sendiri memang datang itu memang membawa nilai-nilai baru, Arnold. Ya, berbeda dengan nilai-nilai dunia pada umumnya. Ya, bayangkan dunia dulu menganggap raja itu harus yang berkuasa, yang ya memang tahtanya mulia, bermahkota dengan permata dan sebagainya. Tapi Tuhan kita tahtanya salib, ya, kuasanya di
orang lain kuasa dunia yang kelihatan begini, buat Yesus kuasanya yang paling penting bangkit dari mati. Nah, jadi memang nilai-nilainya yang dibawa oleh Yesus tuh beda. Orang lain bilang kasihlah orang yang berbuat baik pada kamu. Yesus bilang, oh belum, itu semua orang bisa melakukan itu. Yang lebih susah, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi nilai yang umum-umum ini yang dipandang umum oleh dunia, itu dianggap Yesus belum apa-apa, ya. Kadang malah bertentangan, ya. Dan untuk itu kita pengikutnya, kita murid-muridnya yang mengimani dia, ya tentu aja kita berjalan di jalan seperti itu, jalan yang Yesus pilih. Memang lain di mata dunia, mungkin aneh ya, tetapi dengan kebijaksanaan tadi, mudah-mudahan kita bisa menempatkannya. Ya, bukan supaya show off, bukan supaya untuk dilihat beda sendiri, bukan. Ya, tapi kan kita berdoa juga disarankan oleh Tuhan apa? Masuklah ke kamar dan Kunci pintunya. tutuplah pintu ya, antara engkau dengan Tuhanmu. Sebisa mungkin kita jangan membuat itu sebagai sesuatu yang dipamer-pamerkan ya, atau supaya orang lain melihat dan mengagumi, tapi lebih kepada kita hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita mohon mudah-mudahan orang bisa melihatnya dari perubahannya aja. Ya, lihat Fani sejak dekat sama Tuhan, aduh jadi tambah baik banget sih misalnya. Tambah lucu. Wah, parah. Sama ya. Koko misalnya Arnold, ayo setelah deket sama Tuhan kok beda banget. Dulu misalnya orangnya mungkin nggak sabaran atau apa, sekarang jadi sabar banget misalnya. Nah, dari contoh-contoh yang seperti inilah orang bisa melihat, ada apa nih di balik semua ini. Baru orang bisa kenal, oh ada Tuhan Yesus yang mengubah mereka. Nah, di sisi yang lain sebetulnya pada akhirnya semua orang pengen bahagia sih. Ya nggak? Mau yang kenal Tuhan, mau nggak kenal Tuhan kan pengen bahagia. Nah, kalau kita bisa menunjukkan dengan perubahan yang ditopang oleh rahmat tujuh karunia Roh Kudus itu membuat kita lebih bahagia, orang akan bertanya-tanya, oh ternyata dengan cara kamu itu membuat kamu lebih bahagia loh, ya. Menghadapi masalah juga dengan tenang, ada satu kesabaran, nggak ada masalah yang membuat kita kehilangan kepercayaan akan Tuhan, menghilangkan kedamaian kita tetap menaruh percaya pada Tuhan. Nah, kalau di dalam setiap situasi kita melakukannya bersama dengan Tuhan dan kemudian bisa membuat kita bahagia, orang juga pengen. Ya. Jadi walaupun ini satu pertentangan, pada akhirnya yang menyatukan semua orang pengen bahagia. Dan kalau kita sebagai umat Kristen itu bisa menunjukkan bahwa kita bahagia, ya, bahagia di dalam Tuhan, itu tidak ada yang bisa mengambil itu dari dalam hati kita. Ya, apapun yang terjadi di luar, ada satu kebahagiaan di dalam sini. Ya, walaupun di tengah-tengah penderitaan. Oleh karena itu orang akan melihat itu. Ya, ini sesuatu yang jenuh ini, yang asli, yang ada di dalam hatinya. Saya juga mau nih. Nah, kemudian baru kita bisa berbicara juga tentang, oh ya kuncinya apa? Kuncinya itu saya mencoba untuk dekat dengan Yesus gitu misalkan. Ya, kemudian kita juga ceritakan rahmat menopang saya segala macam. Nah, baru bisa masuk ke orang-orang gitu ya. Makanya kalau evangelisasi tidak disertai dengan perbuatan kita gitu ya, itu kayak omong doang gitu ya. Omdo ya. Omdo. Tapi kalau misalnya kan ada nih, kan aku masih kuliah kan, jadi kan aku maksudnya banyak tugas, terus kayak ujian-ujian gitu kan. Mama, maksudnya kan kita selain kita mengajar hal-hal yang sifatnya surgawi, kita kan tapi tetap harus menjalankan yang di dunia sekarang gitu. Iya, kan. betul ya. Gimana Belajar, caranya? kuliah. Ya, tapi kan jadinya stres gitu kan kadang-kadang. Dan kalau stres tuh apa ya? Jadi kalau malam misalnya mau doa udah ngantuk gitu, rasanya udah ngantuk, terus kayak udah capek gitu. Gimana caranya bisa tetap imbang gitu? Jadi tetap dekat sama Tuhan, tapi juga kita jalanin kehidupan kita dengan sukacita gitu. Oh, mesti ingat perkataan surat Rasul Paulus, berdoalah senantiasa atau tetaplah berdoa. Nah, mana itu ya di 1 Tesalonika 4 ya. Itu dikatakan gitu, Van. Jadi kita itu kalau misalnya mau doa yang panjang, susah, misalnya
Ya asal pagi kita buat adakan waktu khusus. Nah terus ambil waktu pendek-pendek lewat doa-doa singkat sederhana. Jadi kapan aja itu bisa dilakukan ya. Ini kalau menurut Santa Teresia dari anak-anak Yesus ya, ini sangat efektif untuk membuat kamu merasa dekat, mengalami kasih Tuhan dekat setiap hari. Jadi pendek-pendek doa, tapi kalau bisa istilahnya tak terputus ya, walaupun tak terputus susah ya kamu kan, tapi sering gitu. Misalnya sebelum kamu belajar, di tengah-tengah kalau lagi susah nih, kamu lagi susah kan biasanya kan ulang lagi, baca lagi. Sebelum ulang kamu, aduh Tuhan Yesus susah sekali ini saya belajar, saya minta pertolongan rahmat-Mu Tuhan. Nah, jadi misalnya dalam segala hal, baru bangun tidur, ayo apa bangun tidur kamu lakukan pertama kali apa? Pegang HP. Tapi karena doanya pakai HP. Oh gitu. Tapi kan seringkali orang otomatis begitu waker bunyi di HP yang dilihat belum apa-apa langsung lihat WA dulu misalnya. Nah sebelum itu misalnya minimal terima kasih dulu Tuhan masih dikasih bisa bangun dalam keadaan sehat. Ke toilet dulu biar nggak kebelet. Ya jadi sederhana, pendek-pendek, tapi pokoknya semakin sering kita mengadakan komunikasi bersama Tuhan ya, itu lama-lama membuat mudah-mudahan nanti Tuhan buat kamu belajarnya lebih efektif, nah sehingga kamu bisa punya waktu yang lebih banyak untuk berdoa. Iya, soalnya kalau kita juga lihat 24 jam gitu ya dikasih oleh Tuhan, masa sih 1 jam aja nggak bisa ngasih ke Tuhan gitu kalau mau dipikir-pikir. Ya kita mau belajar mau berapa, 10 jam misalkan ya, 8 jam istirahat masih 6 jam. Ya, jadi kita harus yakin ada prinsip ora et labora itu ya. Jadi ada bekerja dan berdoa ya. Semakin kita juga berdoa membuat kita semakin tenang. Kalau pikiran tenang, belajar juga mungkin lebih masuk. Makin masuk kan jadi makin pendek kan waktu berdoa, waktu belajarnya nanti. Jadi kamu bisa punya waktu untuk berdoa, bangun lebih pagi sedikit, nah, kamu bisa berdoa dengan lebih kusuk lah, nggak buru-buru gitu. Jadi katanya learn smarter, nggak longer. Benar ya, betul. Yang ngomongin nggak kuat. Iya. Ntar ambil minum dulu. Sudah cukup? Udah ya? Cukup dulu ya. Tadi udah ya? Iya. Mungkin ini dulu kamu tutup deh. Ya, kamu kesimpulannya apa Grit dari ngobrol-ngobrol ini? Kesimpulannya, wah tadi banyak benar yang kita ngobrolin ya. Sampai ke sini ya. Tapi yang jelas karunia Roh Kudus diberikan pada kita ada 2 ya. Karunia yang untuk menguduskan kita, yaitu sabta karunia, dan juga untuk yang menguduskan jemaat, yaitu karunia-karunia karismatik. Tapi kedua-duanya tentu saja untuk membangun kita untuk menjadi semakin lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu kita sambil menyongsong hari Pentakosta, kita bisa berdoa memohon ya pada Tuhan, terutama untuk menumbuhkan di dalam hati kita karunia sabta karunia ini untuk membuat kita bisa lebih kudus dan lebih dekat kepada Tuhan. Ya, karena sabta karunia ini memang yang paling utama di dalam kehidupan kita. Ini yang bisa membawa kita ke surga. Oleh karena itu Gereja Katolik senantiasa menekankan pada sabta karunia, dan kita minta menjelang Pentakosta ini supaya kita juga diberikan karunia sabta karunia yang menuntun kita ke surga. Ya. Oke, sampai berjumpa teman-teman semua. Ya. Nanti sampai berjumpa lagi di edisi berikutnya. Breakfast Talk. Bye-bye. Bye-bye.